Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teks diskusi. Untuk pertemuan kali ini teks diskusi yang akan kita bahas adalah struktur, kemudian kebahasaan, dan langkah membuat teks diskusi. Untuk indikator dari pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi struktur teks diskusi, kemudian mengidentifikasi kebahasaan teks diskusi, kemudian menentukan kritik, kesanggahan atau pujian dalam bentuk tanggapan tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Untuk yang ketiga ini nanti bentuknya adalah kalian menyusun teks diskusi. Kemudian selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks diskusi tentang kondisi sosial dengan tepat. Kemudian setelah berdiskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi kebahasaan teks diskusi tentang kondisi sosial dengan tepat. Yang terakhir yaitu setelah mengidentifikasi struktur dan mengidentifikasi kebahasaan, maka peserta didik diharapkan mampu menyusun teks diskusi dengan tepat. Kemudian untuk materi pembelajaran pertemuan kali ini yaitu yang pertama, nanti kita akan membahas tentang contoh teks diskusi. Kemudian yang kedua adalah tentang struktur teks diskusi. Kemudian yang ketiga yaitu kebahasan teks diskusi. Yang terakhir yaitu langkah menentukan atau langkah menentukan kritik, kesanggahan atau pujian, atau yang akan kita bahas nanti langkah menyusun teks diskusi. Teman-teman, untuk yang pertama silahkan kalian perhatikan contoh teks diskusi ini. Kami dari tim Siliwangi menyatakan dengan tegas mendukung penghapusan ujian nasional sebagai syarat kelulusan sekolah. Ketidakmerataannya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kita ketahui bahwa perbedaan antara fasilitas dan prasarana yang ada di Indonesia bagian barat dan yang ada di Indonesia bagian timur sangat timpang. Ujian nasional mampu memunculkan kecurangan sistematis yang ada di sekolah. Jadi siswa dengan sangat segera melakukan persiapan-persiapan yang curang dengan melakukan persiapan-persiapan negatif sehingga ini mampu menciptakan kecurangan yang sistematis. Seperti kita ketahui. Seperti kita tahu bahwa kemarin kita sudah tahu ya bahwa teks diskusi itu membahas tentang isu. Di situ nanti ada pendapat pro dan ada pendapat kontra. Nah, untuk isunya dari teks video ini yaitu isunya adalah penghapusan ujian nasional. Maka pendapat yang pertama tadi merupakan pendapat yang setuju bahwa ujian nasional itu dihapus. Nah, pendapat yang akan disampaikan oleh kelompok selanjutnya merupakan pendapat yang kontra. Nanti akan bergantian antara pendapat kontra dan pendapat pro memberikan alasannya, argumennya mengapa mereka setuju dan mereka menolaknya. Tujuan dari diadakannya ujian nasional yang pertama yaitu mengukur hasil belajar selama ini para peserta didik atau siswa. Dan yang kedua adalah untuk mengukur seberapa siap negara, provinsi, kabupaten maupun sekolah tersebut agar para peserta didiknya menjadi siap untuk melaksanakan ujian nasional. Ketika hanya mengadakan ujian sekolah secara lokal, para guru ataupun sekolah menyelaraskan kemampuan peserta didiknya dengan soal ujian yang diberikan. Hal itu tidak selaras dengan tujuan utama diadakannya ujian nasional, di mana itu untuk meningkatkan kecerdasan tiap peserta didik secara luas atau general. Ujian nasional itu tidak adil. Tidak adil di sini. Mengapa kami berkata tidak adil? Karena hasil belajar siswa selama 3 tahun
berbagai proses dilalui siswa hanya ditentukan oleh 4 hari mutu pendidikan antara kota dan desa, di mana desa buku saja susah didapatkan, dibandingkan dengan kota yang sarana dan prasarana sudah tersedia dengan baik, dan mereka harus mengimbangi kemampuan anak-anak yang ada di kota. Itu sangat tidak adil, Pada tahun 2009, dana yang dikeluarkan untuk ujian nasional sebesar 572 miliar. Dan pada tahun 2012, 600 miliar. Coba teman-teman bayangkan, ketika 600 miliar itu kita alokasikan ke infrastruktur pendidikan, akan bagaimana lebih baiknya pendidikan Indonesia ini ke depannya. Ujian nasional bukan satu-satunya standar kelulusan, tapi dipadukan dengan yang lain, yakni ujian sekolah. Seperti yang kita ketahui, porsi ujian nasional 60%, ujian sekolah 40%. Disinilah letak keadilan pemerintah. Mereka mengeluarkan keputusan untuk mengadakan ujian nasional. Ini diimbangi oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Di antaranya adalah kurikulum disamakan, metode pembelajaran disamakan. Jadi seluruh siswa di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama. Kita negara hukum yang harus menjunjung tinggi hukum di atas segalanya. Kita harus menjadikan hukum sebagai panglima, dan keputusan Mahkamah Agung nomor register 2596-K/PDT/2008 sudah menegaskan ujian nasional dihapuskan. Jika ini masih dilaksanakan, kita sudah melanggar hukum kita sendiri, kita sudah menginjak-injak hukum kita sendiri, dan kita sudah tidak menghormati nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia. Ini sama saja melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa pertama ujian nasional tiba-tiba dicetuskan secara revolusi? Langsung. Karena apa? Kita melihat negara Singapura dan Malaysia saja yang lebih kecil dari kita, yang merdekanya paling muda dari kita, mereka bisa standarnya lebih tinggi. Itu kenapa? Berarti standar itu penting untuk menentukan kualitas. Terima kasih. Nah, demikian teman-teman merupakan contoh teks diskusi. Untuk isu dari teks diskusi yang tadi sudah diperlihatkan kepada kalian adalah menghapus ujian nasional. Maka nanti pendapat pro-nya adalah menyetujui ujian nasional dihapus, dan berarti pendapat kontranya adalah menyetujui bahwa ujian nasional tetap ada. Begitu nanti akan kita bahas selanjutnya, bahwa benar bahwa nama teks diskusi adalah tulisan yang mengulas sebuah masalah atau isu dengan disertai argumen atau pendapat baik yang mendukung maupun yang menentang isu tersebut, serta diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi penulis. Tadi kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa kita sepakat bahwa teks diskusi adalah pengertiannya seperti ini. Kemudian materi yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu struktur teks diskusi. Nah, pertama adalah isu. Isu itu adalah apa yang akan dibahas seperti yang sudah kita bahas tadi, penghapusan ujian nasional. Kemudian argumen pro yaitu argumen mendukung dari isu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah argumen kontra yang menolak isu tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Materi selanjutnya yaitu tentang kebahasaan teks diskusi. Yang pertama, menggunakan istilah umum agar dapat dimengerti semua peserta diskusi. Seperti yang sudah kita tahu tadi, ujian nasional. Semua orang tahu bahwa ujian nasional itu seperti apa. Jadi biasanya istilah-istilahnya umum agar bisa dimengetahui oleh semua yang membacanya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata modalitas. Kata modalitas ini adalah berisi klarifikasi pernyataan pro kontra atas kemungkinan atau keharusan. Nah, jadi harus dihapus misalnya. Harus dihapus, apabila tidak maka seperti ini. Kalimat-kalimat yang seperti itu merupakan kalimat yang di dalamnya mengandung kata modalitas. Contohnya ada harus, wajib, akan, ingin, mungkin, bila, atau, dan apabila. Kemudian kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja aksi. Contoh, menyebabkan, mengakibatkan, menjadikan, atau membuat. Ketika kalian diminta mencari kata kerja aksi, maka kalian cari kata kerja yang diawali dengan awalan me. Itu merupakan kata kerja aksi. Kemudian kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan konjungsi perlawanan.
berisi kata-kata yang menunjukkan satu perbandingan atau hal yang kontras. Contohnya ada kata tetapi, tapi, namun, akan tetapi, sebaliknya, di pihak lain atau di sisi lain. Jadi kalimat-kalimat yang menggunakan konjungsi perlawanan biasanya di dalamnya ada kata-kata contoh seperti ini. Kemudian kebahasaan yang kelima yaitu yaitu perpaduan antara kata atau istilah yang dipakai dengan isu yang dibahas. Maksudnya biasanya ada kata. Nah, kohesi leksikal inilah nanti yang menggunakan konjungsi perlawanan gitu ya. Antara kata lain yang dipakai selain itu. Nah, kalau yang perlawanan tadi kan ada tetapi, jadi perlawanannya. Tapi kalau kohesi leksikal itu biasanya itu mendukung dari kalimat sebelumnya. Misalnya ada kata selain itu, juga, sehingga, dan sebagainya. Teman-teman, materi yang terakhir yaitu menyusun teks diskusi. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan topik perdebatan atau isunya. Kalian tentukan dulu isu yang akan kalian tulis sebagai teks diskusi. Kemudian menentukan tujuan atau memberi penjelasan tentang pro kontra. Jadi misalnya merokok, ada isu tentang merokok, maka kalimat pro atau kontranya memberikan bahwa ternyata ada orang yang setuju tentang rokok, ada orang yang tidak setuju tentang rokok gitu. Yang ketiga yaitu mencari informasi atau data tentang isu yang dipilih. Berarti ada data-data yang mendukung pro atau mendukung yang kontra. Kemudian menyusun kerangka teks karangan. Kerangkanya berarti sesuai dengan strukturnya itu nanti isu, kemudian pendapat pro, pendapat kontra, dan simpulan. Maka di kerangka itu nanti diberikan pokok-pokok informasi tentang isunya, tentang pendapat pro-nya, tentang pendapat kontranya, dan simpulannya. Kemudian yang terakhir itu mengembangkan kerangka menjadi teks diskusi. Yang terakhir yaitu merevisi atau menyunting teks diskusi. Setelah jadi secara utuh teks diskusi, kalian revisi atau kalian menyuntingnya, ada yang benar, ada yang salah, ada yang dikurangi, ada yang ditambahi. Nanti akan jadi teks diskusi secara sempurna. Begitu. Terima kasih. Ini adalah pertemuan terakhir pada ini. Nanti penugasannya akan kita bahas di Google Classroom. Nah, terima kasih yang sudah menyimak. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.